Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kembali pesan alam semesta ya, pesan semesta untukmu hari ini. Kembali masuk ke dalam general reading ya. Ini pesan semestanya untuk siapa? Kita lihat dulu ya. Kisah apa yang terjadi? Permasalahan apa ya? Pastikan kalian masuk ke dalam cerita atau kisah yang terbaca di sini terlebih dahulu. Sekali lagi karena ini general, energi banyak orang, pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu bisa cocok dengan kalian. Belum tentu bisa relate dengan kalian. Oke. Pembacaan ini juga bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian atau energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kalian boleh nonton kapanpun dan berlaku kapanpun ya. Mungkin saat kalian menemukan, terutama yang baru ya, yang baru-baru saja menemukan channel saya, mungkin memang di dalam video ini ada pesan untuk kalian. Oke, kita lihat ya kisahnya. Kisah apa, permasalahan apa ini untuk kalian hari ini. Oke, lanjut. Saya ambil 3 dulu. King of Cups, Knight of Swords, oke, dikasih 4, Page of Pentacle, dan di sini Four of Pentacle. Sekalian langsung 5 ya. 5 kurang 1. High Priestess. Di sini lebih ada masalah cinta, ada yang banyak adalah masalah keuangan. Cinta imbang dengan masalah keuangan atau materi. Oke. Bentar. Di sini ada yang namanya banyak masalah terkait dengan tanggung jawab untuk nafkah atau tanggung jawab terhadap hal-hal yang sifatnya materi, teman-teman ya. Diperlukan ada satu kebijaksanaan, harus ada di sini energi-energi ngirit, harus perhitungan untuk mengatur keuangan ya. Jadi ini lebih banyak masalah keuangan. Di sini ada tanggung jawab, ada yang namanya apa ya? Ada kok azan ya, sebentar saya pause dulu ya. Oke, lanjut ya. Dan di sini memang ada satu situasi dan kondisi yang membutuhkan kebijaksanaan terkait dengan masalah keuangan. Jadi teman-teman, kali ini adalah pesan semesta untuk kalian menghadapi permasalahan keuangan ya. Keuangan bisa, pekerjaan bisa. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Di sini dibutuhkan yang namanya bijak-bijak ya, kebijakan. Kemudian pertimbangan yang matang, kemudian ngirit, artinya harus lebih memanage yang namanya keuangan dengan baik dan nggak bisa lagi sembrono terhadap uang. Oke, ntar saya geser dulu. Oke, ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Lebih lanjut kita lihat lagi, emang ada permasalahan keuangan apa sih yang sekiranya membuat soal tanggung jawab dan satu kungkungan. Kungkungannya apa? Apa hutang ya, bisa hutang ataupun tagihan atau ditipu atau apapun, coba kita lihat ya. Kita lihat permasalahannya lebih lanjut. Kemudian saya mau ucapkan selamat datang untuk yang baru saja hadir. Baru saja menemukan channel saya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dari saya Julia Kim Tarot. Kalau yang di TikTok, sekali lagi saya selalu ingatkan ya. Di TikTok itu hanya potongan-potongan dari video full YouTube saya ini. Saya potong-potong dan saya tampilkan di TikTok. Kalau yang di snack itu bukan saya.
Saya tidak punya akun Snake. Kemudian kalau kalian ingin tahu ceritanya yang lengkap, jangan di TikTok tapi di YouTube. Seperti itu ya. Supaya tidak salah pemahaman terhadap bacaan tarot yang saya tampilkan. Dan supaya kalian juga tahu apakah bacaan yang saya tampilkan memang benar relate dengan kalian. Bacaan saya tidak tergantung dengan inisialnya tapi dengan kartunya. Inisial dan zodiak hanyalah tambahan. Kok sulit ya ini? Ada sesuatu ini pasti. Oke, ada yang curang. Bener ya? Ada yang curang, sebentar. Ada yang curang terhadap keuangan kalian di sini. Message di sini bisa juga adalah utang, ya. Tagihan bisa. Dan kalian harus bijak. Bentar. Kurang 2 teman-teman. Oke. Kalian seakan-akan diperas. Di sini ada occupation ya. Occupation ini lebih kepada sesuatu yang harus fokus. Kalau kerja itu kerja lembur. Jadi di sini ada energi-energi ngoyo terhadap cari duitnya, ya. Pontang-panting. Tapi dicurangi, ya. Ada juga sebagian yang merasa terkungkung terhadap sesuatu, ya. Ini sesuatu ini bisa terkungkung ya, seperti terpenjara. Tadi juga ada kartu terpenjara, terkungkung. Di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords lebih kepada pergerakan atau perjuangan untuk ingin cepat bangkit. Tapi ini terkungkung. Coba nanti kita lihat terkungkungnya kenapa. Oh kan? Oke. Merasa poor ya, sedang tidak beruntung dalam hal finansial. Di sini memang ada perubahan ya, perubahan seperti yang saya bilang. Kalau dulunya bisa senang-senang atau bisa nggak terlalu ketat terhadap pengaturan keuangan, sekarang harus ketat terkait dengan sekarang kerjanya ngoyo. Ya, atau memang ada tagihan-tagihan terkait juga dengan hutang atau mungkin sedang dicurangi. Dan ini ada satu kungkungan. 2 kali kartu kungkungan ini keluar. Coba saya lihat dulu sebentar aja sekilas. Kungkungan terhadap apa? Oke. Kungkungan terhadap apa? Dari apa? Dari apa ini? Kungkungannya. Saya ambil 3 ya. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan. Aduh, marit-marit wis. Kungkungan atau terjerat apa? The Sun, Vitality. Oke. Ada seseorang leadership, ada pimpinan atau seseorang yang dominasi ya. Kemudian lagi night ya, rutinitas. Bisa jadi ini atasan, bisa jadi seseorang yang berpengaruh terhadap keuangan kalian. Ini yang mengungkung, mungkin bisa bos ya. Kemudian di sini justice, adanya ketidakadilan. Oke, berusaha untuk kuat. Ada kekecewaan, disappointed ya. Kemudian ada teamwork, ada kerjasama atau mungkin Three of Pentacles ini bisa ya kerjasama, teamwork ya. Dan di sini lagi-lagi High Priestess, harus berusaha untuk bijak ya. Sabar. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi masalahnya kali ini lebih banyak bukan masalah cinta. Tapi memang dibutuhkan satu cinta, artinya lebih dibutuhkan kesabaran ya. Di sini King of Cup terkait sama perasaan, mungkin perasaan yang tertekan ya, harus sabar seperti itu. Kalau dari yang namanya zodiak, ini memang yang paling dominan Capricorn, Virgo, Taurus, tapi ini hanya zodiak, mungkin hanya energi yang ikut saja ya. Kemudian di sini ada The Sun. The Sun lebih kepada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada beberapa Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada lumayan ya energinya Cancer, Pisces, Scorpio.
seperti itu yang banyak. Swordnya sedikit sekali. Di sini Leo, Aries, Sagittariusnya sedikit. Gemini, Libra, Aquariusnya sedikit. Ya, kalau untuk Leo, Aries, Sagittarius nggak ada. Begitu teman-teman. Ya, ada pun tipis. Oke, coba saya lihat. Iya, tipis. Nggak ada. Hampir tidak ada. Tapi itu hanya tambahan saja ya, energi. Ya, mungkin yang ngikut. Coba kita lihat bisa inisial kalian untuk bisa kalian yakinkan apakah ini bacaan untuk kalian atau bukan. Ya. Tapi terutama kalian harus sesuaikan apakah ini cerita yang kalian alami. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Ya, kalau tidak relate, tidak resonate, tidak cocok, kali ini kalian bisa nonton video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya, terutama untuk pesan semesta hari ini. Ya. Biasanya sih cinta-cinta, tapi kali ini kenapa berkaitan sama finansial, keuangan, dan pekerjaan. Oke, lanjut. Karena judulnya adalah pesan semesta, jadi ya apapun gitu. Saya tidak pernah punya konsep atau bikin karangan cerita ya. Kalau judul iya sih, tapi kalau ini kan umum. Oke, inisial ini bisa kalian, seseorang yang kalian pikirkan. Juga mungkin kalau di sini terkait dengan bos, seorang pimpinan atau berkaitan dengan kerjasama, ini bisa nama rekan kerja ya. Oke, saya kira cukup. Sedikit rupanya yang berminat atau mungkin yang relate ya. Untuk pembacaan kali ini ada X. X ini bisa orang tidak diketahui, bisa juga yang namanya bisa juga yang namanya suatu tempat, instansi juga bisa. Rekan kerja bisa, nama kalian bisa. Oke. Ini inisialnya. Coba. Oke. Kemudian pesan semestanya apa? Kita lihat, oke? Pesan semesta. Pesan semesta. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, pesan semesta. Pesan semesta. Pesan semesta. Oke. Teman-teman, ini sekali lagi adalah general ya. Jadi pembacaan banyak orang. Kalau ingin dibacakan untuk diri sendiri ya, permasalahan diri sendiri, permasalahan cinta, rumah tangga, apapun ya, bisa personal reading di saya. Caranya adalah ketik daftar, kirimkan ke nomor WA Mbak Tia, admin saya. Nomornya ada di setiap deskripsi video-video di YouTube saya. Ketik daftar nanti akan dibalas sama Mbak Tia soal tata cara dan form isian untuk nama ya, permasalahan dan pertanyaannya. Biayanya 100.000 per 20 menit ya, berlaku kelipatan. Setelah transfer baru diatur untuk jadwal pembacaan. Pembacaannya semua dengan interaksi atau live langsung dengan saya, video call, bukan chat, voice note ya, atau rekaman video. Interaksi ya, live. Oke, lanjut. Oke, patient. Sekali lagi teman-teman, ini adalah pesan semesta untuk kalian hari ini. Career transition, spread your wing ya. Oke, saya baca. Your life purpose is triggering a blessed career change. Memang mungkin saatnya sekarang kalian harus susah-susah dulu, tapi percayalah, yang sekali lagi ya, kalau yang namanya biasanya rezeki dikaitkan sama yang namanya uang atau materi. Jangan berpikir seperti itu, karena rezeki bukan hanya materi, tapi banyak hal. Ya, saya nggak mau berpanjang-panjang. Artinya bahwa syukuri saja yang ada terlebih dahulu, walaupun kecil. Tapi kita harus memang banyak bersyukur supaya Tuhan tidak kecewa. Dikasih sedikit, banyak syukurnya ya, akan diberikan nikmat yang lebih besar. Nah,
itu juga tergantung kalian, apakah kalian bisa secara ikhlas bersyukur dan secara yakin bahwa yang akan diberikan sama Tuhan itu yang terbaik. Apapun yang terjadi di depan, kita nggak akan pernah tahu. Yang tahu hanya Tuhan, ya. Jangan suka ke dukun atau ramal-ramal, ya. Sekali lagi saya tidak meramal. Juga yang untuk personal reading saya tidak membacakan hal-hal yang belum terjadi, akan terjadi, ya. Memprediksi hal-hal gak jelas, ya. Karena memang pasti nggak jelas gitu. Dan nggak perlu dipercaya, nggak perlu cari tahu untuk hal yang belum terjadi. Itu kuasanya Tuhan. Juga jodoh, maut, rezeki. Ya, termasuk rezeki di sini banyak hal. Kita bisa nafas dan tidak disuruh bayar sama Tuhan sudah alhamdulillah. Iya nggak? Di sini your love purpose is triggering a blessed career change, ya. Memang untuk menjadi seseorang atau sosok yang mungkin ditinggikan derajatnya atau naik kelas lah, dimuliakan, tentu saja mungkin ada yang mudah, ada juga yang tidak mudah perjalanannya. Tuhan Maha tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin memang kita dididik untuk seperti ini dulu. Ya, suruh sabar dulu. Di sini patient juga, ya, seperti yang saya bilang di awal. Memang harus sabar, ya. Semua itu berproses. Kalau mau cepat ngingu tuyul, ya, memelihara tuyul atau ikut pesugihan, ya. Tapi nanti ikut balanya jin, ya, balanya setan. Ya, monggo itu pilihan, ya. Tapi kalau saran saya, usaha dan doa, sisanya tawakal. So simple, asal kalian mau menjalani. Keyakinan yang sulit biasanya. Ya, oke. Kemudian di sini spread your wing. Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. Sebenarnya gini. Mungkin kalian pikir saat ini, waduh kok sulit sekali ya. Padahal saat ini kalian ditempa oleh semesta untuk bisa mengepakkan sayap lebih lebar. Gimana mau mengepakkan sayap? Wong saya itu lo bergerak saja rasanya nggak mampu. Karena mungkin ya, kalau saya lihat sekilas dari energinya, kalian segala sesuatunya terutama untuk permasalahan ini mengandalkan kemampuan otak, mengandalkan kemampuan fisik, pemikiran, ya, dan kemampuan sebagai manusia pada umumnya. Lupa bahwa kuasa Tuhan itu maha luas dan maha bisa, maha mampu segalanya. Ya, saya sudah doa. Kalau sholat, ya, saya sudah sholat loh. Sholat itu bukan sesuatu yang hebat ya teman-teman. Begitu juga kalian yang mungkin beragama Kristiani, mungkin ke gereja itu bukan sesuatu yang wah. Ibadah itu wajib, ya. Ibadah wajib itu ya memang sudah seharusnya dilakukan. Bukan prestasi. Yang prestasi itu adalah yang seperti saya bilang tadi, keikhlasan, tawakal, kesabaran, ya, sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Pokoknya usaha, dapatnya berapa, yaitu rezekinya dari Tuhan sementara ini. Jangan berpikiran bahwa ini adalah ujian, bukan. Ya, ini adalah satu hal yang memang harus dijalani, dan ini yang terbaik. Kenapa kita menganggapnya ini bukan hal yang terbaik kalau situasinya kayak gini? Karena kita masih memang belum mampu memikirkan bahwa ini adalah suatu berkah. Mungkin belum sampai sana, tapi harus diusahakan dong. Dalam keadaan seperti ini, ya memang ini yang dikasih dan ini sebenarnya juga berkah. Pasti ada maksud Tuhan yang kita belum tahu, kita nggak mampu untuk tahu. Belum mampu untuk tahu tujuan Tuhan apa. Ya, seperti itu. Spread your wing ya, jadi tetap semangat, sabar. Oke, di sini passion. Your dream are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Dibutuhkan kalian harus tetap sabar, ya, sabar dan telaten. Nurturing itu telaten mungkin semacam itu. Mimpi-mimpi atau mungkin keinginan itu mungkin bisa terrealisasi, tapi ya harus dengan perjuangan juga gitu loh. Makanya jadi manusia jangan punya cita-cita terlalu tinggi. Loh, untuk motivasi Bunda, ya tapi jangan yang muluk-muluk, halu. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Nanti kesampluk pesawat, saya sering bilang seperti itu, ya. Jangan terlalu tinggi. Nanti nggak bisa balik, nggak bisa menjejakkan ke bumi. Astronot maksudnya. Seperti itu, ya. Kemudian di sini creative writing, make time to write down your thought in a journal or pen an article or book. Jadi di sini suruh bikin jurnal atau creative writing. Di sini bisa juga ya. Mungkin secara keuangan kalian ini morat-marit karena mungkin nggak ada semacam
akuntabilitas apa sih pembukuan atau mungkin perencanaan yang matang terhadap segala sesuatu secara tertulis. Kalau jurnal itu seperti saya ya, klien itu dulu ada jurnalnya, ada database-nya. Ini masalahnya ini, namanya ini, permasalahannya ini, solusi terus kemudian urut nama. Jadi saya tahu database klien-klien saya ya, seperti itu, semacam itu. Teman-teman. Jadi kalau untuk masalah keuangan kalian bisa tahu kan bagaimana seharusnya punya satu jurnal atau dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan. Atau bisa dikatakan mungkin ini kalau terkait dengan dream, pencapaian, kalian harus mungkin perlu dicatat apa sih target kalian dalam hidup untuk jangka pendek saja dulu ya. Makanya jangan muluk-muluk, nanti kesampluk pesawat, nanti satu buku penuh kalau keinginannya terlalu banyak ya, tapi usahanya nggak ada. Wah, itu lebih ironis lagi ya. Jadi mungkin ditulis, saya harus menyelesaikan ini. Karena di sini saya lihat mungkin kacau balaunya juga karena tidak ada sesuatu yang terstruktur dalam pemikiran, dalam langkah yang diambil. Seperti itu. Kemudian di sini ada I am helping your spiritual side to awaken so you can clearly see heaven love ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian mau nggak mau jangan mengandalkan kemampuan dan kekuatan pikiran dan fisik kalian seakan-akan oh ini harus dibeginikan, jadi saya harus punya planning seperti semua. Tidak selalu semua rencana itu terwujud dan tidak selalu rencana kita itu berhasil ya sesuai dengan keinginan kita. Jangan lupa, kita itu terbatas loh, ya. Kedua, dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh semesta, dibatasi oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha membolak-balikkan keadaan juga. Kadang-kadang segala sesuatunya tidak sesuai dengan prediksi kita. Karena memang prediksi itu nggak perlu. Waspada boleh, ya. Kemungkinan terburuk yang terjadi boleh sebagai pertimbangan. Tapi jangan dijadikan acuan, nanti jadi orang takut maju. Kalau orang nggak yakin sama yang di depan itu takut maju, akhirnya kurang motivasi. Begitu teman-teman. Oke, saya kira itu aja. Ini hanya sekilas mungkin saya sisipkan untuk pembacaan hari ini. Pesan semesta rupanya nggak tahu, saya tiba-tiba tertarik energi saya untuk membacakan ini. Terlepas ini ada yang membutuhkan atau tidak, saya merasa saya perlu untuk membacanya. Semoga resonate. Kalau nggak resonate dan kalian nggak suka yang masalah keuangan, kalian bisa nonton yang lainnya ya, video-video saya yang lainnya yang tentang cinta-cinta ya. Oke, terima kasih banyak. Ambil positifnya, bijak-bijak dalam menyikapi bacaan saya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sampai ketemu di video saya yang lainnya. Terima kasih semuanya. Bye.